disciples transforming lives. Kenapa perselingkuhan meningkat? Merasa berhak, merasa bahwa kalau suamiku, istriku nggak bisa memenuhi kebutuhanku, aku cari orang lain. Kalau nggak bisa dapatkan di rumah, aku cari di luar, di tempat kerja, sama orang, sama lain, dan sebagainya. Perasaan berhak ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Perselingkuhan kerap terjadi. Makanya hari ini, kalau generasi di atas Anda itu adalah broken home, Anda harus punya tekad bulat. Kutuk itu aku patahkan sampai di generasi ini. Aku akan perjuangkan di generasiku. Supaya apa? Keturunan mereka juga akan melihat bahwa orang tuanya itu memperjuangkan pernikahan sampai di titik darah penghabisan. Saudara, hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan. Sebetulnya ini adalah lanjutan dari seri khotbah Relationship Goals. Saudara, saya berharap kalau Anda belum mendengarkan pesannya, Anda bisa dengarkan. Saya bagikan ada 3 kunci bagaimana kita bisa membangun atau mencapai relationship goal kita. Anda perlu dengarkan. Nah, hari ini saya akan lanjutkan. Apa yang saya mau bagikan adalah masih dalam tema relationship goal, tapi saya akan lebih khusus berbicara mengenai pernikahan yang ada hubungannya dengan perselingkuhan. Kalau Anda mau kasih judulnya adalah layangan anti putus. Gitu ya. Nah, saudara, tahukah saudara, perzinahan itu bukan hanya bicara tentang hubungan seks dengan orang yang bukan pasangan kita. Tapi segala bentuk termasuk Anda flirting atau Anda dekat secara emosional dengan orang yang bukan pasangan Anda, itu juga bisa masuk dalam kategori perzinahan. Walaupun mungkin saudara belum sampai melakukan, sorry ya, saya agak vulgar, mungkin belum sampai melakukan hubungan secara seksual. Ya, nah itulah sebabnya kita ini perlu menjaga yang namanya pernikahan kita. Kita setiap hari dibombardir dengan media, dengan media sosial, juga termasuk dengan film-film, tayangan-tayangan. Hari ini yang trending adalah tayangan mengenai perselingkuhan. Film kalau sudah ada selingkuh-selingkuhnya itu menarik ditonton. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan kacamata Alkitab? Bagaimana kita bisa betul-betul memperjuangkan pernikahan kita ini betul-betul terjaga dari yang namanya perselingkuhan? Saudara, satu kali ada sebuah cerita. Ya, ada seorang suami itu curiga istrinya berselingkuh. Lalu satu kali dia memutuskan untuk menangkap basah istrinya dengan selingkuhannya. Dia pulang jauh lebih awal. Kebetulan mereka itu tinggal di apartemen. Dan waktu dia pulang sidak gitu ya. Dan memang benar, waktu dia sampai di rumah, kok ada bau rokok, ada bau alkohol gitu ya. Lalu dia cari di kamar, di ruangan yang lain, di ruang tamu, nggak ketemu, saudara. Sampai dia pergi ke balkon apartemen itu, lalu dia melongok ke bawah. Di situ dia melihat ada seorang pria buru-buru masuk ke dalam mobil. Kebetulan itu persis di bawah. Dia refleks, dia ambil, ya barang terdekat di situ adalah kulkas. Dia lempar kulkasnya ke pria itu, saudara. Tapi ternyata kabelnya itu nyangkut di kakinya. Singkat cerita, dia itu ikut ketarik dan ikut jatuh dan mati, saudara. Gitu ya, singkat cerita, ya orang yang tadi ketimpa itu juga mati. Nah, singkat cerita ketemulah malaikat sama malaikat, saudara. Ya. Pertama ditanya, kamu kenapa bisa sampai di sini? Coba berikan aku alasan, kenapa kamu itu layak untuk aku izinkan masuk ke sorga. Lupakan teologi dulu ya. Lalu orang ini jawab, Pak, saya itu terus terang saya mengaku bersalah. Saya ini melempar kulkas ini karena saya itu curiga istri saya itu selingkuh. Dan saya merasa bahwa orang itu yang saya lempar itu adalah pria yang saya maksud. Bapak, malaikat tahu kan rasanya bagaimana kalau diselingkuhin. Oke, bisa dimengerti. Lalu dia tanya sama orang kedua. Orang yang ketimpa kulkas tadi. Apa yang kamu lakukan? Ya, Pak, terus terang saya itu nggak tahu apa-apa, Pak. Yang saya tahu saya itu mau masuk ke mobil, tiba-tiba gelap. Kepala saya sakit. Lalu tiba-tiba saya udah sampai di sini, Pak. Oke, saya mengerti. Lah, kamu orang yang ketiga, kenapa kamu ada di dalam kulkas? Nah, berarti yang di dalam kulkas itu selingkuhannya. Ikut mati pula karena kelempar. Saudara, dengan kata lain begini loh.
Saudara, sepintar-pintarnya kita menyembunyikan perzinahan, Tuhan itu tahu. Ya, jangan bermain-main dengan api. Katakan amin. Coba kita lihat kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Dapatkah orang membawa api dalam gelumbung baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah orang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Coba kita lompat di ayat 32. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak, apa saudara? Diri. Jadi ternyata perzinahan, apalagi dalam konteks perselingkuhan, itu bukan hanya merusak orang lain, karena nggak mungkin saudara masukin bara atau arang di dalam baju, lalu Anda nggak kebakar, Anda nggak hangus. Anda nggak mungkin berjalan di atas bara, kakimu nggak terbakar. Dengan kata lain, kalau Anda main-main dengan api, Anda terbakar. Makanya dikatakan orang yang berbuat zina itu bodoh atau tidak berakal budi karena dia merusak dirinya sendiri. Kita berpikir dengan berzina kita itu melukai orang, menghancurkan orang. Yes, betul. Tapi itu juga menghancurkan diri kita sendiri. Makanya coba kalau Anda lihat ya, kalau Anda itu punya background, pernah berzina atau apa ya, masa lalu kelam, itu lebih merusak loh. Beda dengan Anda dulu bangkrut, lalu hari ini Anda dipulihkan Tuhan, dulu sakit Anda dipulihkan. Anda lebih gampang untuk kesaksian. Tapi kalau bicara tentang perzinahan, itu nggak gampang loh. Saudara, kenapa? Karena itu Anda berdosa kepada diri Anda sendiri. Bukan hanya berdosa kepada Tuhan. Makanya 1 Korintus berkata, dosa lain selain percabulan itu dilakukan di luar dirinya. Tapi percabulan itu Anda sedang berdosa terhadap diri Anda sendiri. Makanya nggak gampang, karena ada sesuatu yang merusak di dalam diri Anda. Itulah sebabnya hari ini kalau Anda sudah menikah, termasuk bagi Anda yang belum menikah, saudara, ini akan menjadi bekal bagi Anda, ini akan relevan bagi Anda di dalam hubungan-hubungan Anda di masa depan. Jangan bermain dengan api, katakan amin. Saudara, nah kalau kita pasangan suami istri, memang di dalam hubungan suami istri ada momen-momen di mana kita itu nggak bisa saling tatap mata, karena mungkin lagi konflik atau lagi marahan. Tapi kita harus tetap hand in hand, atau bekerja sama untuk menjaga pernikahan kita. Katakan amin. Kita hidup di dalam dunia yang hari ini dunia itu sedang kompromi. Di dalam kebudayaan kita, di dalam film-film yang kita tonton, di dalam media-media sosial kita, menggambarkan bahwa budaya kita itu sedang memberikan sebuah pesan bahwa cheating itu wajar, berselingkuh itu wajar, punya teman tapi mesra itu nggak apa-apa, itu normal, punya friends with benefits itu nggak masalah, ya. Tidur dengan wanita one night stand atau dengan pria one night stand itu nggak jadi persoalan. Saudara, dunia kita itu mengajarkan demikian. Nah, dalam kesempatan di bulan Februari ini, saudara, paling tidak gereja harus bersuara. Ada amin? Karena di dalam media kita, Anda nonton televisi, ngajarin nggak tentang prinsip yang benar? Nggak. Anda di dalam media sosial kita, bukan televisi ya, dalam tayangan-tayangan, gak ada yang ngajarin. Satu-satunya harapan adalah gereja. Nah, itulah sebabnya hari ini, Bapak Ibu, saya ingin bagikan ada 5 poin bagaimana kita bisa menjaga pernikahan kita. Kita bisa menjaga pernikahan kita ini menjadi layangan anti putus. Bagaimana kita bisa menjaga pernikahan kita dari perselingkuhan. Ya, saudara, sebelum saya mulai poin-poinnya, satu kali ada seorang profesor membuat sebuah seminar. Judulnya bagaimana bisa membuat istri Anda memperlakukanmu bak seorang raja. Rame saudara, banyak pria akhirnya datang di seminar itu. Ternyata profesornya datang lalu dia jawab. Sebetulnya jawabannya sederhana kalau kamu datang di tempat ini. Jawabannya adalah kalau engkau ingin istrimu memperlakukanmu seperti raja, perlakukan istrimu seperti ratu. Dan semua sesi itu mentraining bagaimana pria memperlakukan istrinya sebagai ratu. Apa maksudnya? Saudara,
Kalau kita ingin menginisiasi sebuah perubahan, perubahan harus dimulai dari diri kita. Katakan amin. Hari ini kalau saya ketemu konseling sama orang, misalnya lagi konflik atau ada affair gitu ya. Kalau yang ketemu sama saya di hadapan saya atau di hadapan kami gitu ya, itu adalah suaminya, maka saya akan tuntut suaminya untuk melakukan menginisiasi perubahan terlebih dahulu. Kalau istrinya yang kebetulan menghadap kami akan tuntut istrinya terlebih dahulu untuk menginisiasi perubahan. Karena kalau enggak, kalau datang hanya untuk tolong kasih tahu suamiku bisa berubah, tolong kasih tahu istriku bisa berubah, kalau dia nggak berubah, kita nggak bakal berubah. Sulit, karena apa? Itu sama seperti ayam dan telur. Ya, ayam sama telur itu berdebat siapa yang muncul duluan. Ayam dulu atau telur dulu? Sulit, saudara. Ya. Tapi kalau hari ini, kalau Anda seorang suami, Anda seorang istri, inisiasilah perubahan dari dalam diri kita masing-masing. Katakan amin. Untuk menjaga pernikahan, pertama-tama, kitalah yang perlu mulai. Jangan tuntut pasangan kita, tapi kitalah. Puji Tuhan kalau hari ini Anda datang suami dan istri, saudara, berarti dua-duanya bersepakat untuk menjaga pernikahan. Ada amin? Yang pertama, poin yang pertama, kalau Anda ingin menjaga pernikahan Anda dari perselingkuhan, Anda perlu memiliki right priority, prioritas yang benar. Salah satu cara membuat pasangan merasa dihargai adalah ketika pasangannya tahu bagaimana memprioritaskan pasangannya. Anda akan merasa dihargai kalau pasangan Anda itu tahu bagaimana menempatkan prioritas dengan benar. Katakan amin. Satu kali saudara, saya itu konseling saudara, dua orang sudah lama sekali. Kebetulan mereka berdua bukan jemaat, ya, tapi dia itu cari hamba Tuhan, cari pendeta, dan kebetulan mereka datang kepada kami. Mereka berdua suami dan istri masih muda, baru punya anak satu. Mereka berdua dari background dari keluarga kaya, sama-sama kaya. Dan mereka posisinya waktu datang ke kita itu sudah di pengadilan sebetulnya, ingin bercerai. Dan mereka berdua sudah sama-sama punya lawyer. Dan mereka mencoba sekali lagi untuk mereka itu ketemu sama pendeta, untuk mereka bisa ngomong gitu ya. Dan singkat cerita intinya mereka saling menyalahkan gitu ya, sulit ditemui dan ujung pangkalnya ketahuan. Ternyata semenjak anaknya lahir, disitulah akar permasalahannya. Setelah anaknya lahir, suaminya ini tidak boleh tidur di ranjang utama. Gitu ya. Kalau mau tidur di kamar, harus tidur di bawah atau di kamar lain. Dan selama berbulan-bulan itu, sampai kemungkinan hampir 1 tahun atau 2 tahun, suaminya tidak lagi dilayani kebutuhannya. Karena sang istri merasa bahwa anak yang lebih utama. Saudara, disitulah muncul pertengkaran, disitulah muncul konflik, sampai berujung perpisahan. Saya nggak ngerti kabarnya sekarang bagaimana, ya, karena waktu itu ngobrol dan sepertinya nggak ketemu, gitu ya. Saya tetap sebagai hamba Tuhan tetap ngomong perjuangkan untuk bisa bersatu. Saudara, nah kita ini pada dasarnya baik pria maupun wanita, kita ini tidak mau bersaing sebetulnya. Wanita itu tidak mau bersaing dengan apa? Dengan hobi, dengan pekerjaan dari suaminya. Betul nggak? Saudara, wanita itu kalau mau teriak, dia itu berkata, suamiku, kamu kok nggak lagi seperti dulu? Ya kenapa kamu berubah? Karena memang saudara, pria itu makhluk pencapaian. Dulu dia mengejar Anda, tapi begitu mendapatkan Anda, dia sudah puas dapatkan trofi, trofinya dipajang. Sekarang prioritasnya kemana? Kerjaan. Nah, tapi Anda harus tahu para pria, bahwa istri Anda tidak mau tersaingi oleh pekerjaan maupun hobi. Saudara, saya baru saja melihat video tayangan saudara, baru beberapa hari yang lalu, ada seorang istri menghancurkan semua alat pancing suaminya. Dipatah-patahin, direkam sama suaminya di belakang. Simple, apakah nggak boleh kerja? Apakah nggak boleh punya hobi? No. Saya rasa problemnya ada di prioritas. Begitu pula dengan suami. Suami itu nggak mau bersaing dengan apa? Waktu belanja. Suami nggak mau bersaing dengan apa? Teman-teman arisan. Suami juga nggak mau bersaing dengan apa, saudara? Anak. Makanya saya katakan, saudara, kalau Anda punya anak, Anda tidak boleh
child center. Anda harus Christ center. Katakan amin. Kenapa? Karena Anda nggak pernah janji nikah kepada anak Anda. Anda nggak pernah mengucapkan janji di hadapan Tuhan kepada anak. Janji itu Anda ucapkan kepada pasangan Anda. Katakan amin. Jadi setelah punya anak, Anda harus tetap prioritaskan untuk melayani kebutuhan suami. Jangan hanya gara-gara punya anak, suami Anda abaikan. Suami dan istri punya kebutuhan untuk sama-sama tidak mau disaingi, Bapak Ibu. Itu sebabnya untuk menjaga pernikahan Anda perlu punya prioritas yang benar. Ada amin Bapak Ibu? Saudara, yang kedua, selfless. Apa arti dari selfless? Selfless itu artinya Anda belajar untuk mementingkan orang lain. Coba ya, kalau Anda lagi konflik, coba cek apakah Anda selfless atau selfish. Egois atau tidak. Ketika Anda konflik, Anda itu lebih condong cari solusi atau cari siapa yang salah, siapa yang benar. Orang yang selfless, dia akan sibuk cari solusi. Bukan cari siapa yang salah, siapa yang benar. Memang pasti ada yang salah, pasti ada yang benar. Tapi fokusnya bukan cari siapa salah, siapa benar. Bukan menang atau kalah. Tapi saudara cari solusinya. Katakan amin. Nah, coba saudara, saya minggu lalu sampaikan saudara, apa definisi kasih. Saudara, problem utama di dalam pernikahan itu adalah masalah selfishness. Akarnya itu adalah kepentingan diri sendiri. Atau mementingkan diri sendiri. Makanya saya itu kemarin khotbahkan, kalau kita membangun hubungan, entahkah itu hubungan suami istri, hubungan dengan sesama, atau hubungan dengan rekan kerja, dalam pelayanan, fondasinya harus kasih. Kalau kita mau bangunan 100 tingkat, maka fondasinya harus kuat dan dalam. Dalam hubungan juga sama. Kalau kita membangun hubungan, dasarnya itu bukan kasih, biasanya hubungannya tidak awet. Enggak kokoh. Ya, enggak long lasting. Saya mau kasih contoh. Saudara, kalau Anda itu punya rekan kerja, kalau hubungan partnership-nya itu bukan atas dasar kasih, pasti enggak awet. Apa sih definisi kasih? Kasih adalah keputusan yang dibuat atas dasar keinginan seseorang untuk mendapatkan untung atau diuntungkan. Kasih definisinya adalah keputusan yang dibuat oleh seseorang atas dasar keinginan untuk menguntungkan orang lain, kalau perlu mengorbankan diri sendiri. Itu kasih. Bedanya dengan kasih adalah nafsu atau kepentingan diri sendiri. Definisinya apa? Keputusan yang dibuat atas dasar keinginan untuk diuntungkan dan kalau bisa mengorbankan orang lain. Bayangkan Anda berpartner sama orang yang fokusnya itu keuntungan diri sendiri, kalau bisa mengorbankan diri Anda. Anda mau berpartner dengan orang seperti ini? Nggak mau. Tapi coba bayangkan Anda punya partner yang fokusnya menguntungkan diri Anda dan dia itu mau berkorban untuknya. Dan Anda juga sebagai partner juga bersikap hal yang sama. Dua-dua ingin sama-sama saling menguntungkan dan siap mengorbankan diri. Pasti hubungan seperti ini hubungan partnership yang awet. Dalam hubungan suami istri, apalagi saudara. Nah, salah satu challenge bagian dari selfless, adalah Anda perlu memanage atau mengelola yang namanya ekspektasi. Katakan ekspektasi. Jadi begini, sebelum Anda menikah, Anda pacaran atau sebelum menikah, Anda itu pasti punya dambaan dan harapan. Kadangkala dambaan dan harapan ini nggak bisa terkatakan. Itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda. Dambaan dan harapan. Lalu Anda masukkan dalam sebuah kotak, saudara. Nah, ketika Anda masuk dalam pernikahan, kotaknya berubah namanya menjadi ekspektasi. Dan Anda sodorkan yang namanya ekspektasi ini kepada pasangan Anda untuk pasangan Anda bisa memenuhinya. Nah, problem itu terjadi ketika ada jurang antara ekspektasi dengan reality. Saudara, dengan realita.
Dan ketika Anda mendapati realita tidak seperti yang Anda ekspektasikan, pasangan Anda tidak memenuhi apa yang Anda ekspektasikan, di sini Anda mulai kecewa. Dan ketika Anda kecewa, Anda mengalami yang namanya ketidakpuasan. Dan di titik ini banyak orang berpikir, jangan-jangan aku salah pilih pasangan. Jangan-jangan dia bukan orang yang tepat bagiku. Nah, di titik ini, setan akan menipu Anda. Dengan gini, berarti kalau begitu ada orang di luar sana yang bisa memenuhi ekspektasiku. Saudara, lalu Anda membandingkan diri Anda, pernikahan Anda dengan pernikahan orang, lalu Anda berharap aku bisa punya suami kayak dia, aku berharap bisa punya istri kayak dia. Dan Anda jadi gak puas, Anda jadi kecewa, dan ujungnya Anda merasa bahwa ada orang lain di luar sana yang bisa memenuhi kebutuhanku. Budaya kita itu sayangnya mengajarkan demikian. Kita ini, Tuhan itu mentakdirkan ada satu orang, the one, yang akan menjadi jodohmu. Satu orang ini, kalau kamu bisa ketemu sama satu orang ini, yang ditakdirkan Tuhan ini, maka kamu akan bahagia. Apakah itu benar? Saudara, kebenarannya adalah Tuhan itu tidak pernah memilihkan bagimu pasangan hidup. Saudara, dari miliaran orang di muka bumi ini, Tuhan itu memberikan kuasa kepada kita untuk memilih. Jadi bukan Tuhan yang mentakdirkan satu orang. Ya, dan di dalam kita memilih pasangan, ternyata Tuhan itu memberikan kita petunjuk, tuntunan atau guidance. Tuhan bisa memimpin kita. Katakan amin. Nah, makanya saudara, bagi Anda yang masih single, saya ilustrasikan begini, kalau Anda mau ketemu, menjemput orang di bandara, yang pertama, waktunya harus on time, jangan kepagian. Kalau orangnya baru datang jam 3 siang, maka kalau Anda datang jam 6 pagi, Anda ketemu sama cleaning service, Anda ketemu sama orang yang salah. Jadi make sure Anda tidak kepagian. Ya, kalau masih SMP, janganlah dulu cari pasangan hidup. Ya, Anda pacaran SMP, apa yang Anda omongin? Kamu udah bikin PR belum? Belum waktunya. SMA belum waktunya. Ya, kuliah, ya kalau Anda bisa mulai punya tujuan hidup, ya, apalagi kalau Anda pria, paling tidak Anda sudah punya penghasilan, baru pacaran. Katakan amin. Supaya emosi Anda sudah matang. Jangan kepagian. Nah, yang kedua, Tuhan itu menuntun kita, kalau jemput orang di bandara, sekalipun Anda sudah on time, tapi kalau gate-nya salah, harusnya orang itu landingnya di terminal 3, Anda jemputnya di terminal 2, Anda juga akan ketemu orang yang salah. Gate itu bicara tentang himpunan orang. Alkitab sudah jelas, cari orang yang seiman. Jangan orang yang gak seiman, cari orang yang seimbang dan sepadan. Saudara, jadi jangan saudara mencari pasang hidup, bergaul, menabur pergaulan dengan orang-orang yang gak kenal Tuhan. Anda akan menuai pasangan hidup orang yang gak kenal Tuhan. Saudara, aduh Pastor Fuji, saya punya teman menikah sama orang Kristen malah menderita, orangnya brengsek. Lihat teman saya yang lain, ya menikah sama orang non-Kristen, waduh malah bahagia, orangnya baik. Saudara, jangan keliru. Saudara, tidak semua orang Kristen itu betul-betul lahir baru. Jangan cuma sama-sama Kristen, tapi make sure apakah dia ini sepadan. Benar enggak dia ini bibit bebet bobotnya, benar-benar dia ini orang yang melakukan firman. Karena ada banyak orang Kristen, ada banyak orang rajin pelayanan, tapi hidupnya nggak benar. Jadi nggak mesti loh, jangan asal Kristen. Saudara, ya saya percaya kalau kita ngikutin tuntunan Tuhan, lalu Anda juga melibatkan pemimpin rohani, Anda juga mendengar nasihat, Anda lihat dari segala sisi. Dan kalau Anda libatkan Tuhan, Tuhan akan tuntun kita ke orang yang tepat. Katakan amin. Tapi Anda yang memilih. Anda yang ngambil keputusan. Nah, sesempurna apapun orang yang sudah Anda pilih, the one tadi, orang itu gak bakal bisa memenuhi semua ekspektasi Anda.
Jadi sebetulnya konflik Anda itu bukan kepada pasangan sebetulnya, tapi terhadap idealisme Anda sendiri. Kadangkala kalau Anda kecewa, Anda perlu cek. Jangan-jangan Anda punya harapan tidak realistis, Anda punya ekspektasi tidak realistis. Contoh ya, kita ini ada pria yang punya dambaan dalam hatinya, kalau dia cari pasangan hidup, dia itu kepengen pasangan hidupku ini kayak mamanya. Bisa masak, pinter masak. Ternyata waktu dia menikah, istrinya gak bisa masak. Kecewa dia. Saudara, dia kecewa. Ada yang berharap, aku nanti kalau menikah nanti aku ingin punya istri yang bisa sayang sama mamaku, yang bisa cocok sama mamaku. Ternyata waktu dia menikah, realitinya konflik mertua menantu. Nggak gampang loh mertua menantu itu bisa akur. Dia kecewa sama istrinya. Kenapa nggak bisa akur? Lalu dia merasa, jangan-jangan aku sudah salah pilih pasangan hidup. Jangan-jangan di luar sana ada the one tadi. Kebenarannya adalah, Anda pisah sama pasangan Anda cari orang lain lagi, nanti orang yang baru tadi, Anda akan sodorin kotak yang sama, ekspektasi. Sesempurna apapun dia, nggak ada orang bisa memenuhi ekspektasi dan idealisme kita. Anda kecewa lagi. Ada istri yang berharap waktu nanti menikah nanti pasangannya seperti papanya. Papanya itu ternyata pekerja keras, ya. Kalau ada genteng bocor, papanya langsung manjat-manjat, betulin sendiri. Talang bocor, betulin sendiri. Gitu ya, MacGyver lah papanya itu. Ya, televisi listriknya padam, betulin, mobilnya mogok, dibetulin sendiri. Nggak perlu ke bengkel. Lah, suaminya itu orang yang kerjanya halus. Dia nggak bisa naik-naik genteng. Dia nggak bisa benerin talang. Dia kecewa, pria kok begini. Nah itu harapan, saudara. Itu kan ekspektasi. Kadang ekspektasinya itu nggak realistis. Saudara, kayak saya dulu waktu menikah itu bisa punya harapan begini. Istri saya itu kayak mama saya yang pekerja keras, karena mama saya dari sejak kecil umur 2 tahun itu sudah nggak punya orang tua. Jadi hidupnya itu tough gitu ya. Makanya saya cari orang yang pekerja keras. Nah, puji Tuhan memang istri saya itu begini. Nah, kalau enggak, saya harus dealing dengan ekspektasi saya. Lalu saya bisa punya harapan karena saya anak keempat dari 4 bersaudara. Saya sama nomor 1 itu terpaut 18 tahun, nomor 2 terpaut 17 tahun, sama yang ketiga itu terpaut 9 tahun. Saya paling dekat sama yang ketiga, itu perempuan, kakak perempuan saya. Saya bisa punya harapan nanti kalau punya pasangan, saya berharap pasangan saya ini bisa dekat sama cici saya. Puji Tuhan istri saya bisa dekat, cocok, gitu ya. Bayangkan kalau nggak dekat, gitu ya. Saya bisa nggak kecewa? Bisa. Nah kuncinya bagaimana? Saya yang harus adjust. Saya harus kelola ekspektasi saya. Saya harus cek, jangan-jangan ekspektasiku ini tidak realistis. Kalaupun memang nggak cocok, ya sudah saya drop ekspektasi itu. Makanya dasar pernikahan itu bukanlah kecocokan atau bukanlah kesamaan. Halo, amin. Kita nggak boleh loh menikah hanya dasarnya itu kesamaan atau kecocokan. Dasar pernikahan itu penerimaan. Waktu Anda janji nikah, Anda ucapkan aku menerimamu sebagai satu-satunya suami atau sebagai satu-satunya istri dalam segala keadaan. Katakan amin. Dalam keadaan kelimpahan maupun kekurangan, suka maupun duka, termasuk dalam keadaan sehat maupun sakit, gemuk ataupun kurus. Aku menerimamu dalam segala, berarti dasar pernikahan adalah penerimaan. Nggak mungkin kecocokan, nggak mungkin kesamaan. Karena toh seberapa banyak pun kita punya kesamaan, pasti ada perbedaannya. Makanya nggak boleh
persamaan jadi dasar, tapi penerimaan. Saudara, bahkan ada banyak orang bercerai, itu justru karena kesamaannya, saudara. Sama-sama keras kepala, sama-sama tidak mau ngalah, sama-sama nggak mau dikasih tahu. Saudara, nah penerimaan dengan cara demikian, kalau saya ketemu ekspektasi yang tidak seperti yang tidak dijawab oleh realita, yang saya lakukan adalah saya turunkan ekspektasi saya dan saya belajar untuk menerima pasangan. Ada amin? Dan itu yang namanya kita selfless, kita yang adjust atau kita yang berubah. Itu namanya selfless. Kalau enggak, Anda akan masuk dalam jebakan iblis. Anda merasa ada orang lain di luar sana bisa memenuhi aku punya ekspektasi. Disitulah awal mula perselingkuhan. Ya, termasuk saya itu melihat dalam dunia pelayanan ada banyak orang berselingkuh loh. Merasa pasangannya nggak bisa memenuhi ekspektasinya, lalu dia melihat ada sosok pemimpin rohani, waduh yang kebapaan, sepertinya sempurna. Saudara, lama-lama dia sharing-sharing, lama-lama sharong-sharong sama pemimpinnya, bisa loh. Dia merasa bahwa yang bisa memenuhi kebutuhanku adalah pemimpinku ini. Hati-hati saudara. Ya. Yang ketiga, bagaimana kita bisa memelihara pernikahan kita, menjaga pernikahan kita. Yang ketiga adalah romance, katakan romance. Bagi Anda yang belum menikah, hati-hati dengan romance. Romance itu asmara. Bangunlah hubungan pacaranmu atas dasar kasih, bukan romance. Karena dunia ini membombardir ya dengan banyak angan-angan di dalam hubungan, itu yang digambarkan itu apa saudara? Romance. Anda jalan-jalan ke Paris bersama dengan pacar, Anda duduk di bawah rembulan, ada candlelight, Anda makan malam gitu ya bersama dengan pasangan. Anda jalan-jalan bergandengan tangan, itu yang yang di blow up. Padahal cinta itu bukan romantisme, cinta itu realistis. Ya, hari pertama Anda masuk dalam pernikahan, Anda harus mikir ada PLN yang harus dibayar. Anda harus beli beras. Anda nggak bisa bayar dengan Anda menari-nari seperti Bollywood, menari-nari di atas tiang, kejar-kejaran di taman, nggak bisa. Iya, PLN tetap harus dibayar, nggak bisa pakai cinta. Anda harus kerja, Anda harus cari pekerjaan, Anda harus cari mata pencaharian, Anda harus hidupi keluarga Anda. Makanya masa-masa pacaran jangan dikelabui hanya dengan cinta romantisme, saudara. Tapi bagi Anda yang sudah menikah, bukan berarti romantisme itu tidak penting. Romance itu penting, katakan amin. Nah makanya saya mau cek, bapak-bapak coba cek. Istri Anda itu suka nggak kasih kode? Wanita-wanita itu suka kasih kode, betul nggak? Saya lagi nyetir, tiba-tiba istri saya ngomong, pisang gorengnya enak ya? Iya enak, saya jalan terus. Kamu udah nggak sayang aku lagi? Loh, enggak, ini guyonan ya. Enggak begitu. Ternyata itu kode bahwa dia ingin dibelikan pisang goreng. Saya 16 tahun dalam pernikahan itu memang rumit. Saya itu harus belajar menangkap apa yang tak terkatakan. Satu kali istri saya pernah, ini kejadian udah lama banget, masa anak-anak masih kecil. Kamu makan nggak malam? Enggak, aku mau jaga, aku nggak mau makan malam. Ya udah, saya beli mie. Saya beli bakmi, cuman 1 bungkus. Waktu saya makan turun, loh kok aku nggak dibeliin? Loh katanya tadi nggak mau makan. Salah ternyata. Tahu nggak kenapa kok wanita suka kasih kode? Ternyata kebutuhannya itu bukan bakminya. Ternyata wanita itu suka kasih kode karena dia itu ingin dikejar, ingin dirayu, ingin ingin diperhatikan. Saudara, sama seperti dulu waktu pacaran kita mengejar dia, kita memperhatikan dia, sudah makan belum 3 kali sehari, bahkan 5 kali sehari. Gitu ya, makan apa, mau tak bawain kah, tak beliin kah,
dia ingin dikejar seperti dulu. Makanya dia kasih kode. Setelah itu saya belikan bakmi 2. Begitu dia tahu bahwa saya perhatikan, kebutuhannya langsung terpenuhi. Langsung terpenuhi dia. Bakminya nggak disentuh. Karena bukan bakmi kebutuhannya. Kebutuhannya adalah ingin diperhatikan. Katakan amin. Nah, makanya pria-pria, saya terus terang ya, kita ini para pria itu kurang peka. Ya, kita ini harus belajar untuk menangkap apa yang tak terkatakan. Memecahkan kode dan sandi-sandi rahasia. Coba istri Anda kalau lagi cemberut ditanyain, kamu kenapa? Jawabnya apa? Nggak apa-apa. Betul nggak? Ayo, kalau dia jawab nggak apa-apa, jangan Anda tinggal pergi. Oh nggak apa-apa kok dia. No, itu ada apa-apa. Dia butuh apa? Dirayu. Dia butuh dikejar, diperhatikan. Makanya dia keluarin kode, jawabannya nggak apa-apa. Kalau Anda ajak ribut, Anda salah sendiri. Loh tadi ngomongnya nggak apa-apa. Nah istri Anda pasti ngomong, kamu itu harusnya tahu. Loh gimana aku tahu kalau kamu nggak kasih tahu? Nah kalau aku kasih tahu, sudah kehilangan maknanya. Kamu harus tahu tanpa aku kasih tahu. Nah rumit nggak? Rumit. Apa maknanya bagi seorang pria? Anda harus lebih peka. Amin. Tapi bagi wanita, dengar baik-baik. Suamimu itu bukan ahli nujum. Jangan terus-menerus pakai kode. Anda perlu ngomong, karena suami itu nggak peka. Suami itu para pria itu apa adanya. Dia kalau butuh beli sesuatu di supermarket, dia butuh beli sisir. Dia pergi ke supermarket, ambil sisirnya, langsung dibayar. Itu, to the point. Tapi kalau wanita beda, dia butuh sisir, dia pergi ke tempat buah-buahan, pergi ke tempat pakaian, beli gantungan baju, pergi ke sini, begini. Baru terakhir dia ambil sisir, bayar. Masih bayar pun, Mbak tunggu ya, saya ambil yang lain. Antriannya sampai panjang. Nah, bagi para istri, dengar baik-baik. Suamimu itu nggak selalu paham. Kalau Anda berharap suamimu tahu 100% apa yang Anda inginkan, jangan-jangan suami Anda itu perempuan. Kalau Anda berharap suami Anda tahu, saudara, suami Anda nggak bakal bisa tahu 100%. Anda perlu kasih tahu, jelaskan, jangan pakai kode. Apa yang Anda harapkan, apa yang Anda rindukan. Ada amin? Jadi kerinduan suami-suami, kerinduan istri dikejar. Karena dia merasa dicintai, dengan dia merasa dikejar, diperhatikan. Halo amin? Nah sekarang suami juga punya kebutuhan untuk dicintai. Dengan cara bagaimana istri bisa mencintai suami? Nah di titik ini saya mau kasih ya bedanya pria dengan wanita. Wanita itu rela memberikan, saya anggap ini ada anak kecil, nggak masalah ya. Wanita itu rela memberikan seks demi mendapatkan cinta. Makanya bagi yang pacaran, Anda harus ngerti, yang belum menikah. Pria itu rela memberikan cinta atau perhatian demi mendapatkan seks. Bagi Anda pacaran, makanya kalau Anda pacaran, jangan bucin. Jangan jadi orang yang haus cinta sampai Anda menghalalkan segala cara demi mendapatkan cinta. Anda akan kemakan sama pria-pria hidung belang. Kenapa? Pria-pria hidung belang itu romantisnya bukan main. Ujungnya dia itu jadi romantis karena dia ingin mendapatkan seks. Dia menggunakan itu. Kesamber sama perempuan-perempuan yang butuh cinta, bucin. Lalu demi cinta dia halalkan segala cara. Keliru Anda. Nah, bagi Anda yang sudah menikah, nah dalam konteks pernikahan berarti Anda tahu bahwa suami Anda itu bisa merasa dicintai kalau dia tidak perlu bergumul di dalam penolakan, dalam area seks. Kidung Agung 7 ayat 10. Kidung Agung 7 ayat yang ke-10.
Kidung Agung 7 ayat 9-10. Kata-katamu bagaikan anggur, ya anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Ayat 10. Kepunyaan kekasihku aku, ini yang ngomong adalah mempelai perempuan. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ini adalah perkataan mempelai perempuan kepada Salomo. Seorang wanita yang memberikan dirinya seutuhnya kepada suaminya. Sehingga suaminya itu punya rasa aman dan tidak perlu bergumul dengan penolakan karena dia tahu bahwa istrinya itu menghargai gairahnya. Anda terjemahkan sendiri, saudara. Jadi suami Anda itu merasa dicintai kalau suami Anda itu punya rasa aman dan gak perlu bergumul dengan penolakan. Makanya Anda tidak boleh menarik diri. Alkitab katakan tidak boleh saling menarik diri. Saudara, salah satu senjata peperang rohani melawan perselingkuhan adalah Anda tidak boleh saling menjauhi. Katakan amin, saudara. Ya, saya harap Anda mengerti ya. Yang keempat, bagaimana menjaga pernikahan Anda terhadap perselingkuhan. Jadilah pemegang janji, covenant keeper. Banyak orang berkata dulu, aku bersedia. Tapi dalam kenyataannya, janji nikahnya I do itu nggak lagi berlaku dalam beberapa kondisi. Nah makanya kalau di dalam konseling pranikah kita itu ada pertanyaan questioner. Salah satu pertanyaan itu adalah pertanyaan jebakan sebetulnya. Pertanyaannya demikian. Apa alasan Anda untuk bercerai? Ada yang jawab, oh kalau dia ini selingkuh atau kalau dia begini, kalau dia begitu. Oh berarti ada alasan dong untuk bercerai. Nah di situ akan kita beresin. Seharusnya tidak boleh ada satu alasan untuk bercerai. Saudara. Jadi dalam pernikahan itu nggak ada yang namanya pintu exit, yang namanya perpisahan. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Ada seorang profesor, itu punya istri yang mengidap Alzheimer. Sampai di titik istrinya itu nggak lagi bisa mengenali suaminya. Lalu profesor ini akhirnya memutuskan untuk resign dari pekerjaannya, supaya dia bisa merawat dan mendampingi istrinya yang sudah nggak lagi bisa kenal dirinya. Teman-teman yang ngomong, kamu nggak perlu mikir-mikir ulang keputusanmu. Kenapa kok kamu ini sampai rela keluar dari kerjaan segala? Seharusnya kamu bisa kirim istrimu itu ke panti. Dan kamu bisa menikah dengan orang lain. Toh istrimu sudah nggak lagi bisa kenal dirimu. Lalu dia ngomong begini, aku nggak akan melakukan itu. Karena apa? Karena memang istriku sudah nggak lagi bisa kenal aku. Tapi aku kenal istriku. Dan dia adalah istriku. Aku memutuskan ini bukan karena kewajiban, bukan karena keharusan. Tapi karena memang aku mau. Ini yang namanya promise keeper. Covenant keeper. Dia ngomong begini, karena waktu aku berjanji di hadapan Tuhan, janjiku adalah aku setia sampai akhir hayat. Itu janji aku lepaskan kepada Tuhan. Saudara, hari ini kita perlu pegang janji kita. Jangan pernah dilupakan janji nikah kita. Katakan amin. Memang mungkin ada momen-momen kita itu mengalami sepertinya badai. Kita mengalami sepertinya, aduh, aku ini sudah nggak lagi tahan bisa hidup bersama dengan dia. Disinilah waktunya Anda jalani janji Anda. Perjuangkan baik-baik, jangan sampai Anda berpisah. Kenapa? Karena perjuangan Anda bukan hanya untuk Anda dan pasangan sebetulnya. Tapi perjuangan Anda juga untuk anak cucumu. Anda harus turunkan legacy yang baik. Kalau Anda nggak bisa memenangkan peperangan ini, bagaimana dengan anak cucu Anda? Makanya hari ini, kalau Anda punya orang tua atau generasi di atas Anda itu adalah yang pernah broken home, pernah berpisah, Anda harus punya tekad bulat. Kutuk itu aku patahkan sampai di generasi ini. Aku akan perjuangkan di generasiku, di level aku tidak mau berpisah. Katakan amin.
Supaya apa? Keturunanku nanti, mereka juga akan melihat bahwa orang tuanya itu memperjuangkan pernikahan sampai di titik darah penghabisan. Ada amin, saudara? Yang terakhir, saudara, yang kelima adalah boundaries. Katakan boundaries. Bagaimana menjaga pernikahan kita terhadap perselingkuhan? Anda harus punya batasan. Ada banyak penyesalan dalam kehidupan orang itu karena mereka tidak punya batasan. Batasan dalam keuangan, Anda nggak punya budgeting, gitu ya. Batasan di dalam waktu, ya Anda nggak bisa kelola waktu, Anda habiskan waktu Anda untuk hal-hal yang nggak berguna. Termasuk di dalam hubungan, Anda perlu yang namanya boundaries. Boundaries itu Anda setting di mana? Di hati. Jadi boundaries itu berguna untuk apa? Melindungi Anda supaya Anda berada dalam posisi aman dan terhindar dari bahaya. Boundaries ini juga menolong Anda supaya ketika Anda cross the line, hati nurani Anda itu nyala alarmnya. Saudara, jadi coba cek, kalau Anda punya potensi kedekatan dengan orang yang bukan pasangan Anda, dan Anda itu sudah mulai ingin menyembunyikan kepada pasangan, entahkah itu dalam bentuk chatting, Anda menyembunyikan dari pasangan, Anda stop. Anda jangan teruskan. Kenapa? Karena itu alarm, Anda sudah cross the line. Saudara, kalau Anda chatting sama seseorang dan Anda perlu hapus supaya pasangan Anda nggak lihat, berarti ada yang nggak sehat di situ. Loh, aku nggak selingkuh kok. Aku nggak berzina kok. Ya tapi kenapa kok disembunyikan? Berarti ada something. Jangan diteruskan. Itu namanya boundaries. Anda sudah keluar dari garis. Saudara. Nah, saudara, sekali lagi, kita ini dibombardir dengan apa saudara? Di media kita, teman tapi dekat, flirting itu nggak masalah. Kan kamu nggak berzina, tapi Anda flirting sama orang. Anda chatting mesra sama orang. Anda belum berzina sih, tapi itu sudah cross the line. Secara emosi Anda membangun kedekatan sama orang yang bukan pasangan. Nah itu dalam budaya, dalam film-film, nggak apa-apa, bahkan one night stand itu juga nggak masalah. Gitu ya, teman tapi mesra, friends with benefit. Saudara, kalau bukan gereja yang bersuara, siapa lagi? Katakan amin. Set boundaries. Ya, yang saya propose adalah, saudara komunikasikan apa yang Anda mau dan apa yang Anda tidak mau dengan pasangan. Kalau pasanganmu itu keberatan, Anda punya mantan, dulu waktu SMA, SMP Anda punya pacar, dan Anda masih ngeling di sosial media, dan apalagi kalau sudah banyak reuni-reuni, kalau pasanganmu keberatan, jangan datang di reuni. Kalau pasanganmu keberatan, kalau Anda keberatan, pasangan Anda datang ke reuni, katakan, ngomong. Kalau bahkan keberatan ngomong, untuk apa? Sepertinya nggak boleh sampai di titik ngeling di sosial media maupun di WhatsApp. Hapuslah kalau memang seperti itu. Bloklah. Kadangkala kita ini perlu mengecewakan orang demi kita mencintai pasangan kita. Katakan amin. Kenapa? Itu boundaries, bicarakan dengan pasangan. Sepakatlah. Saudara, buatlah standar yang jelas. Bicarakan. Billy Graham, dia memutuskan gak pernah akan pergi berdua sama lawan jenis kecuali istrinya. No wonder Billy Graham itu salah satu pendeta sampai akhir hayatnya gak ada skandal dengan wanita. Saya juga ngajar sama anak-anak saya. Ya di rumah contohnya saya itu ngajar. Ya kamu nanti kalau pacaran gak boleh satu kamar ada dalam sebuah ruangan, apalagi itu kamar dengan lawan jenis. No. Apalagi kalau kamu nanti sekolah kemana, ke kota lain atau ke luar yang gak ada orang tua, gak boleh. Saya ajarinnya gimana? Gak usah jauh-jauh, lihat. Kalau papa lagi di rumah atau di kamar, terus ada mbak ART-nya itu bersih-bersih kamar, papa akan keluar. Karena etikanya gak boleh di dalam kamar ada orang lawan jenis yang bukan pasangan. Gitu ya.
Kecuali kalau ada mama di situ ya mungkin oke. Gitu ya. Terus papa nggak akan pernah mengendari mobil, berdua di dalam mobil dengan lawan jenis. Kalau itu bukan pasangannya papa. Kecuali sama anak-anak ya. Ya kalau anak sendiri nggak masalah. Itu boundaries. Terus saya jelasin, papa kalau konseling nggak mungkin sama lawan jenis yang bukan pasangan, itu berdua saja. Pasti saya akan ajak mama atau orang lain kalau itu lawan jenis. Nah itu namanya boundaries. Kenapa perlu ada boundaries? Yang pertama untuk menjaga pernikahan Anda, melindungi pernikahan Anda. Yang kedua untuk melindungi diri Anda demi pernikahan Anda kelak. Bagi yang single, Anda harus punya boundaries. Demi pernikahanmu kelak nanti. Katakan amin. Apa boundariesnya? Biasanya, saya ajarkan ya, kalau Anda masih pacaran, bisa nggak Anda berani punya boundaries? Your first kiss is your wedding kiss. Ya, boundaries apa di masa pacaran? Saya dulu sama istri saya, itu berdoa bareng, kita ngomong, saya hargai tubuhmu, kita sama-sama menghargai, saya nggak akan ambil sesuatu sebelum waktunya. Kita jaga kekudusan. Gitu ya. Apalagi waktu pacaran, nggak gampang. Saudara, kadangkala orang itu ada satu masa, kalau Anda lama pacarannya, gregetnya itu nggak ada. Dulu Anda pegangan tangan pacar Anda kesetrum. 6 bulan kemudian, gandengan sudah nggak ada rasanya. Makanya orang jadi tangan yang kemana-mana. Untuk apa? Membangkitkan itu, akhirnya jadi jatuh kepada seks bebas. Banyak orang begitu. Apalagi kalau perempuannya bucin. Gitu ya. Waduh, kok pasanganku menjauh ya. Akhirnya dia rela memberikan seks demi mendapatkan cinta. Akhirnya jatuhlah. Jangan saudara, jaga baik-baik. Ya. Dan selain boundaries itu penting, itu juga menjagai bukan diri Anda untuk pernikahan, tapi menjagai Anda dari orang-orang yang sudah menikah. Jadi kalau Anda itu chatting sama orang, dan dia itu sudah punya pasangan, sudah punya istri atau suami, Anda harus punya boundaries. Tidak boleh Anda akrab, cekikian sama orang, atau suami orang, atau sama istri orang. Apalagi begitu dalam. Makanya di dalam pengembalaan kita, CGL itu kepemimpinannya suami dan istri. Supaya apa? Suami dealing sama suami, istri dealing sama istri. Nggak boleh suami orang dealing sama istrinya orang, lalu chatting, ngakunya sharing-sharing. Makanya tadi bisa, kalau setan lewat jadi serong-serong. Nggak bisa. Gitu ya. Suami istri ada batasnya, boleh nggak chatting? Boleh, tapi urusan profesional. Ya, saya sama dalam hubungan kerja, saya sama istrinya Pak Jimmy. Saya ini, tolong ya Liz, bikinkan begini-begini. Sejauh itu, saya nggak bakal, kamu udah makan belum? Sama istrinya orang. Kamu gimana perasaanmu? Ah ya Pak, terus dalam, terus kita guyon-guyon, lalu kita senyum-senyum sendiri malam. Itu sudah cross the line. Nggak boleh, katakan amin. Nah kalau Anda pemimpin CG ada yang single parent, misalnya suami, pria single parent atau istri single parent, ya Anda hanya bisa handle orang-orang yang sesama jenis. Sama lawan jenis, Anda punya wakil namanya sponsor. Dialah wakil Anda untuk masuk lebih dalam. Katakan amin. Itu yang namanya boundaries. Nah, satu ayat setelah itu kita selesai. Anda masih bersama dengan saya, amin. 1 Korintus 6 ayat 18. Jauhkan dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Flee from sexual immorality. Jauhi percabulan. Itulah yang seorang istri ingin supaya suaminya lakukan. Menjauhkan diri dari percabulan. Itulah yang seorang suami ingin supaya istrinya lakukan. Flee from sexual immorality. Itu yang orang tua inginkan supaya anak-anaknya lakukan. Flee from sexual immorality. Itu yang seorang kakak inginkan kepada adik perempuannya. Flee from sexual immorality. Jadi kita perlu juga melakukan ini. Flee from sexual immorality. Dan turunan-turunannya.
ya, flirting kayak, ya, dan lain sebagainya, perselingkuhan sampai seks bebas dan lain sebagainya. Saudara, nah, kenapa kok dikatakan setiap dosa lain dilakukan di luar dirinya, tapi kalau dosa percabulan merusak dirinya sendiri, berdosa kepada dirinya sendiri, tanpa efeknya itu bisa permanen. Efeknya bisa permanen. Contoh ya, kalau Anda dulu punya masa lalu yang gelap, lalu Anda menikah, Anda akan sulit ngomong apa yang pernah Anda lakukan kepada pasangan Anda. Walaupun Anda sudah diampuni. Sulit nggak? Pasangan Anda juga nggak bisa terima cerita Anda, sulit. Beda kalau dulu Anda pernah sakit, aku dulu sakit loh, tapi disembuhkan. Bisa. Aku dulu bangkrut, tapi Tuhan pulihkan. Beda kalau Anda, aku dulu pernah berzina, lalu Anda ceritakan. Walaupun Anda sudah diampuni, tapi efeknya itu bisa permanen tentang dosa percabulan, karena Anda berdosa kepada diri Anda sendiri. Saudara, makanya jauhi percabulan. Ya, pertanyaannya, kenapa sih perselingkuhan meningkat? Yang pertama, karena di zaman sekarang jauh lebih banyak godaan daripada 30-40 tahun yang lalu. Zaman dulu saya masih kecil, untuk dapatkan, zaman dulu ya, teman-teman saya itu zaman SD atau SMP, untuk dapatkan konten pornografi, itu mengandalkan teman yang kaya, yang orang tuanya kaya, yang baru pulang dari luar negeri, yang bisa bawa majalah dewasa. Itu teman-teman lakukan, mengandalkan itu. Zaman sekarang, semua orang pakai gadgetnya bisa melihat konten pornografi. Dengan kata lain, kemajuan teknologi membuat godaan jauh lebih terjangkau, membuat godaan itu lebih banyak. Adanya sosial media membuat perselingkuhan menjadi lebih gampang. Kenapa? Orang bisa connect, jadi reuni, dari reuni akhirnya jadi apa? Makan bareng berdua, dari makan bareng berdua terjadi perselingkuhan. Makanya hati-hati. Yang kedua, kenapa perselingkuhan meningkat? Budaya gonta-ganti pacar. Kalau Anda pacaran, jangan punya prinsip seperti orang shopping, beli baju. Dicoba, nggak pas, ganti ya. Coba, nggak pas. Coba, nggak pas. Coba, oh ini pas, Anda beli. No, nggak boleh begitu. Menikahlah sekali untuk pacaran. Pacaranlah sekali untuk menikah, kebalik. Saudara, usahakan kalau bisa sekali. Jadi sebelum Anda pacaran, Anda perlu doa dulu, Anda perlu buka mata dulu, Anda perlu selidiki bibit bebet bobotnya, kualitasnya, kehidupannya, backgroundnya. Anda doakan, ya, libatkan orang tua, libatkan pemimpin rohani. Ketika semuanya sudah sesuai dengan tuntunan Tuhan, baru Anda pacaran. Jadi nggak coba-coba. Supaya Anda ketika ketemu perbedaan, konflik nggak gampang-gampang putus, tapi Anda membangun ke arah pernikahan. Tapi kalau Anda sistemnya coba baju, oh nggak cocok, ganti, nggak cocok, ganti, nggak cocok, putus, nggak cocok, putus, konflik, putus. Nanti waktu Anda masuk dalam pernikahan, Anda sudah terlatih untuk tidak setia. Karena Anda udah latihan putus. Jadi Anda akan gampang-gampang cerai, cari selingkuhan, cari pria lain, cari wanita lain. Saudara, makanya perselingkuhan marak. Yang terakhir, merasa berhak. Ya, merasa berhak. Ketika kita nggak mendapatkan kebutuhan kita terpenuhi, kita merasa bahwa kalau suamiku, istriku nggak bisa memenuhi kebutuhanku, aku cari orang lain. Karena aku berhak bahagia. Kalau nggak bisa dapatkan di rumah, aku cari di luar, di tempat kerja, sama orang, sama lain, dan sebagainya. Nah, perasaan berhak ini sangat berbahaya. Akhirnya apa? Aku berhak bahagia. Dan akhirnya perselingkuhan kerap terjadi. Saudara, nah, yang paling terakhir, kalau sudah terjadi ada sesuatu, apa yang harus Anda lakukan? Ada 3 respon biasanya. Yang pertama, responnya adalah membela diri dan menyembunyikan. Ya, ada orang itu membela diri, enggak, malah menyembunyikan dan sebagainya. Respon yang kedua adalah menyesal. Nah, di titik ini hati-hati, belum tentu menyesal itu bertobat.
Di dalam banyak film-film, banyak orang menyesal ketika ketahuan. Kenapa menyesalnya? Bukan karena bertobat, tapi menyesal kenapa kok ketahuan. Gitu ya. Yang ketiga adalah bertobat. Apa bedanya bertobat? Bertobat itu artinya Anda mengakui itu sebuah kesalahan dan Anda meninggalkan. Dalam konteks ini, kalau Anda pernah terjadi percikan api, bermain api, Anda perlu mengakui dan tinggalkan. Bentuknya bagaimana meninggalkan? Yesus ngomong begini, ya, kalau mata kananmu itu menyesatkanmu, tangan kananmu menyesatkanmu, cungkil dan potong. Dengan kata lain, putuskan hubunganmu. Katakan amin. Putus hubungan. Jangan diteruskan. Blok semua chat, sosial media, diblok dan betul-betul putus hubungan. Satu kali saya pernah handle seseorang, bapak-bapak, yang tiba-tiba ada tuduhan. Tuduhannya adalah dari orang lain yang mengatakan bapak ini punya simpenan. Dan akhirnya kami bergerak dan benar. Di sebuah apartemen ada simpenan dan sampai punya anak. Akhirnya saya ketemulah sama bapak ini, ternyata istrinya sudah tahu. Lalu bapak ini punya alasan, saya kasihan sama anaknya. Kalau begitu, bapak harus putuskan. Harus diputuskan, nggak boleh gara-gara anak. Kenapa bapak datang terus di situ dan bapak berzina terus? Putuskan, kasih uang sekali yang besar untuk anaknya dia, tapi setelah itu putus hubungan. Dalam jumlah yang besar, sebagai tanggung jawab bapak kepada anak itu. Atau bapak kasih secara bulanan, tapi yang kasih harus istri. Kasih bulanan sampai yang bersangkutan punya suami. Tapi bapak sudah putuskan hubungan, blok semuanya diblok. Singkat cerita keluar dari gereja nggak mau dengar, ya sudah. Ya sudah. Saudara, itu namanya menyesal, tapi nggak mau bertobat. Kenapa? Ya karena masih datang alasannya anak. Dan kalau datang ya pasti berzina. Jadi kalau mau bertobat, tinggalkan. Putus hubungan. Rajut kembali kepercayaan yang sudah hancur. Bangun kembali. Saya percaya kalau ada pertobatan, ada kasih karunia. Pernikahan bisa dibangun kembali. Walaupun dulu pernah pecah, ada kepercayaan yang pecah, bisa dirajut kembali. Karena kasih karunia. Amin. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.